Biasanya ya Mas ya, ada dua fase di mana kita sebagai manajemen talent itu sepi job. Kemarau gitu istilahnya. Januari mau habis lebaran. Iya. Kalau dari lu Mas, biasanya menyikapi job-job yang lu kelihatan udah bakal sepi, ngapain Mas? Jadi gini, memang dari mulai Oktober sampai Desember sibuk banget. Iya kan, betul. Itu kan penuh kan kayak gitu. Nah, begitu masuk Januari, buat sebagian talent tetap berjalan kayak gitu loh. Tapi ada beberapa yang memang agak kalau kita bicara siklusnya itu memang seperti itu gitu loh. Nah, cuma satu hal yang gue ngelihat bahwa ini juga sangat terbantu sih dengan adanya OTT. Iya, karena OTT dan syuting ini nggak ada urusan sama corporate ya. Nggak ada urusan sama corporate, nggak ada urusan sama siklus. Iya. Tapi siap-siap 2030 itu adalah tahun di mana Lebaran dan Natal di bulan yang sama. Oh, oke. Kita akan Natal dan Lebaran di bulan yang sama 2030. Iya. Menarik loh itu. Itu mantap sih sebenarnya. Mantap itu. Antara sepi apa rame itu kadang-kadang sulit ditebak. Halo teman-teman, kembali lagi di program Di Belakang Layar. Halo teman-teman buat yang dengerin juga di podcast Di Belakang Layar. Hari ini kita episode 104. Kita berdua lagi setelah kemarin 100 sampai 103 ada bintang tamu. 104 kita berdua aja. Ini apa kita lagi di ini bulan apa sih pasti sekarang ini bulan Februari, Maret apa April ya? Maret ke April. Ya, nebak-nebak nih. Kan kita taping sama tayangnya beda loh. Iya, Maret ke April nih. Maret ke April. Biasanya ya Mas ya, ada dua fase di mana kita sebagai manajemen talent itu sepi job. Iya. Januari sama habis lebaran. Kemarau gitu istilahnya. Januari sama habis lebaran. Iya. Januari sama habis lebaran kita rencananya nih tim-tim kita di sini gak gajian. Iya. Januari sama habis lebaran kita stop gajian ya teman-teman. Nah, tahun ini lebih agak ini lagi. Tahun ini kan agak unik siklusnya agak unik nih. Januari kan biasanya kan belum rame nih. Iya. Nah, kemudian harusnya mulai rame di Februari Maret kan. Itu picking up kan di sana nih. Masalahnya Februari Maretnya kita udah Ramadan. Udah puasa nih. Ya April udah lebaran. Udah lebaran. Jadi ini agak panjang nih kalau menurut gue. Kemaraunya lebih panjang ya. Kemaraunya lebih panjang. Kayaknya sampai Mei ya. Nah, kayaknya baru ini normalnya di Juni nih. Hitungan gue. Juni ya. Juni. Bener gak sih hitungan gue, Dip? Kayaknya sih memang gue mah lihat dari Excel aja, dari Excel kok ternyata ini emang agak kering ya. Iya, makanya. Gitu kan. Makanya kemarin Desember 2022 itu kerjaan agak banyak banget, bukan agak banyak lagi, banyak banget ya. November Desember coba lu lihat Excel lu. Iya kan? Itu kayak ngebombardir sebelum Januari kan? Februari. Mungkin itu untuk ini kan buat nutupin yang Januari sampai Maret nih. Bener. Kalau dari lu Mas, biasanya menyikapi job-job yang lu kelihatan udah bakal sepi, ngapain Mas? Jadi gini, kalau pengalaman gue ya, kan biasa kita bisa memprediksi ya. Ini juga bukan kita nggak bisa memprediksi, tapi kan ini ternyata memang siklusnya itu memang nggak beda aja kan seperti itu. Kalau hal seperti itu memang gue udah tahu kalau memang puasa itu kan memang bukan bulan yang rame buat talent gue lah kayak gitu karena mereka kan mostly di film ya kan off air juga kan nggak terlalu banyak juga seperti itu kan jadi memang udah kita antisipasi biasanya kita kerjaan tuh sebelum Ramadan itu kita hajar kayak gitu. Nah kalau tahun ini memang siklusnya agak beda nih, ya kan agak beda, nggak bisa seperti itu, bisa memang dari mulai Oktober sampai Desember sibuk banget. Iya kan, betul. Itu kan penuh kan kayak gitu. Nah, begitu masuk Januari, buat sebagian talent tetap berjalan kayak gitu loh. Tapi ada beberapa yang memang agak kalau kita bicara siklusnya itu memang seperti itu gitu loh. Nah, cuma satu hal yang gue ngelihat bahwa ini juga sangat terbantu sih dengan adanya OTT. Iya, karena OTT dan syuting ini nggak ada urusan sama corporate ya. Nggak ada urusan sama corporate, nggak ada urusan sama siklus gitu loh. Jadi gue sangat terbantu sih gitu loh, karena sekarang aja dari Januari aja beberapa talent gue udah mulai syuting buat OTT, maksudnya syuting buat series gitu loh. Tapi juga hal yang menarik juga, ada beberapa brand di bulan Januari Februari udah mulai bikin campaign juga. Ada tuh. Ada salah satu talent gue tuh malah dia di Januari udah mulai cukup sibuk tuh. Sampai sekarang masih ini. Karena ternyata ada brand yang udah mulai bikin campaign, kemudian nanti bulan Maret ini sebelum puasa mereka akan launching kayak gitu loh. Seperti itu gitu. Emang salah satunya film sama OTT ini kan
nggak ada musim. Nggak kan? ada musimnya. Mereka syutingnya aja. Betul. Kalau lu lihat Januari bahwa ada tawaran masuk, harusnya lu pertimbangkan karena tahu bahwa offer akan kosong biasanya. Kan beberapa talent juga kan di Januari udah mulai kerja kan, maksudnya kalau di film sama itu kan udah mulai syuting udah mulai itu kan. Mungkin bedanya sama gue karena gue ada Imaginary ada PH, jadi gue mensiasati di awal tahun untuk ada syuting, harus ada syuting, harus ada produksi yang berjalan. Maksudnya terlepas dari kalau kita produksi film atau OTT kan sebenarnya pemasukannya juga masih nanti kan. Tapi paling nggak kita tahu bahwa kita akan planning pemasukan di bulan apa. Nah itu lu punya privilege, itulah ini teman-teman ya gue ngasih tahu nih ya. Kalau manajer yang jadi produser juga dia bisa mengukur seperti itu. Kayak lu, iya kan? Tapi kan maksudnya kita ya itu. Jadi karena lu lihat situasi itu lu tahu antisipasinya seperti apa kayak gitu loh. Itu privilege lu tuh. Walaupun produksi film itu kan bukan pemasukan, pengeluaran. Tapi talentnya ada pemasukan. Talentnya ada pemasukan. Iya, benar. Walaupun itu gue ya buat Imaginary-nya buat jangka panjang. Tapi buat pemasukannya buat talentnya tetap jadi pemasukan kan. Iya. Kan walaupun kita satu korporat lah ya, korp sama Imaginary kan gue tetap talentnya harus dibayar. Iya benar gitu. Betul. Nah Dip ini gue mau nanya ya prediksi lu nih ya. Kalau kita lihat ini kan sampai kalau kita bicara yang corporate lah ya, sampai habis Lebaran kan tentu saja agak sedikit slow down karena sebenarnya bukan gak ada budget ya, tapi karena memang alokasinya aja gitu. Berarti hitungan lu, prediksi lu itu berarti akan picking up itu lagi setelah habis Lebaran kan, which is itu di Juni, benar gak? Benar. Menurut gue Juni ke Desember itu akan lumayan banyak, akan peak banget apalagi kan film-film Avengers juga kan ada yang film Marvel kan ada lagi. Itu menurut gue periodenya sih Juni ke Desember. Event-event aja, event event musik yang Oktober, Mei itu udah mulai jualan dari tiket dari sekarang kan. Mereka mengantisipasi pemasukan di Januari Februari, mereka pre-sale-nya bahkan di awal tahun loh. Itu cara mereka juga untuk bikin orang awareness dapat, pemasukan juga masuk. Jadi memang mereka juga melihat keadaan itu sih. Berarti kayaknya. Begitu kita harus siap-siap begitu udah Lebaran ini kita udah harus siap, kita udah harus gaspol itu berarti kan. Kayak contoh mungkin gue nggak tahu kalau lu biasanya ngambil job offer terjauh berapa bulan sebelum Mas? 3 bulan masih lu ambil lah kalau 3 bulan. 3 bulan maksudnya kayak gimana? Misalnya sekarang Maret lu akan ngambil Juni ditawarin April Mei Juni 3 bulan ke depan. Itu udah lu ambil. Paling jauh berapa bulan ke depan? Gue ngelihat situasi tapi gue gak mau ambil terlalu jauh. Betul, juga. Agak resiko gue gak mau juga kayak gitu loh. Terlalu jauh gue gak mau juga karena kita gak tahu nanti itu ada apa kan gitu loh. Takutnya ada syuting film. Nah atau apa jadi malah itu nanti akan jadi ganjalan kan kayak gitu. Walaupun kadang-kadang kan klien itu kan suka willing tuh ngasih DP kan. Cuma kadang-kadang gue mikir agak ini juga ya, takutnya kita nggak tahu nanti ada proyek panjang tapi gara-gara itu kita nggak bisa ngambil kan. Jadi kalau dihitung pros and con-nya kan ya kan lebih banyak itunya kayak gitu loh. So far sih gue kalau 3 bulan sih gue masih berani. Di luar 3 bulan gue nggak mau. Kayak gitu. Yang sulit tuh biasanya mau nggak mau tuh kalau job wedding kan, MC wedding gitu misalnya. Mereka kan ngeblok jauh banget biasanya. Setahun. Bahkan gue pernah dapat tawaran 2 tahun sebelum loh. Iya itu. Lu ambil nggak itu? Enggak lah, nggak berani gue. 2 tahun tuh kayak. Ya gue tahu dia punya plan yang jangka panjang, cuman kayaknya ngeri kalau. Iya sih, benar sih. Gitu. 6 bulan gue pernah ngambil masih. 6 bulan gue masih. 6 bulan gue gak pernah malah. Gua masih pernah kayak karena itu mengulang maksudnya klien yang sama. Gue tahu kerjaannya jadi ya oke. Ada talent gue tuh satu. Pokoknya kalau buat yang kan dia suka diminta jadi pembicara itu juga. Kalau lebih dari 2 bulan dia gak mau ngambil dulu. Karena buat dia jangan deh agak kepanjangan buat dia kayak walaupun gitu. Kadang pernah juga sih ada yang gak gue ambil ternyata jobnya bagus banget. Ya udahlah itu resiko lah seperti itu. Kalau perbedaan menurut lu Mas ya, sepinya di Januari sama sepi di Lebaran bedanya gimana? Kalau gini, kalau Lebaran itu habis Lebaran ya. Kalau Lebaran atau habis Lebaran? Habis Lebaran lah. Seminggu habis Lebaran tuh kan. Iya. Sebenarnya fase krusial sepi menurut gue lebih parah biasanya habis Lebaran daripada Januari. Januari masih ada, masih ada lah kayak misalkan ada beberapa yang udah mulai kayak gitu kan. Nah, kalau habis Lebaran benar-benar sepi sih kamu. Karena orangnya juga kliennya liburan. Dan Lebaran liburan. Nah, terus uangnya memang kepake kan. Iya benar. Lebaran kan. Jadi ya memang kita harus nunggulah kurang lebih 2 sampai 3 minggu tuh. Karena biasanya brand juga campaign buat Ramadan juga spendnya gede banget. Betul, kan. Kecuali memang ada talent yang memang dia itu marketnya itu memang yang di Ramadan itu kan ada juga seperti itu. Nah itu mereka puasa itu mereka pasti akan ada terus jadi bintang tamu buka puasa mana kan itu ada tuh yang seperti itu gitu loh. Tapi siap-siap 2030 akan 2030 itu adalah tahun di mana Lebaran dan Natal di bulan yang sama.
Jadi Desember. Oh, oke. Kita akan Natal dan Lebaran di bulan yang sama 2030. Iya. Menarik loh itu. Itu mantap sih sebenarnya. Mantap itu. Antara sepi apa rame itu kadang-kadang sulit ditebak. Tapi kalau gue tuh akan rame. Nah, gue kalau di gue ya di Natal tuh gue rame tuh. Oh. Gua rame. Oke. Di tenten gue tuh kalau Natal rame. Sebenarnya 2030 itu enak tuh. Kalaupun sepi kan Januari sepi karena Januari juga habis Lebaran kan nanti. Jadi ya udahlah gitu. Pengalaman gue nih Natal setiap tahun nih gue udah lihat constant ya. Itu di Natal tuh di beberapa tahun gue tuh rame. Ada aja ya. Ada mereka main off air lah. Mereka jadi bintang tamu inilah, mereka jadi itulah, ada campaign apa buat Christmas itu rame kalau di gua. Iya. Kayak gitu. Gitu sih. Lu gimana kalau kebagi sih. Maksudnya ada karena ada tipe talent gue yang di Ramadan dapat series, dapat program TV. Betul. Lebih kan kalau di Ramadan lebih ada program series atau program TV. Kalau Ramadan Natal kan enggak paling sekali doang sekali doang. Betul. Gitu. Ya kalau jadi intinya sih kalau menurut gue buat teman-teman kalau udah tahu bahwa gue nggak tahu siapa tahu ada manajer lain yang merasa enggak gue Januari nggak pernah sepi, ya udah bersyukur. Itu privilege. Tapi kalau menurut gue kalau habis Lebaran kayaknya hampir deh habis Lebaran kayaknya karena kayak gitu sih. At least 2 minggu lah. Iya. Gue nggak tahu tapi kalau ada kecuali yang syuting film kan biasanya kan mereka break nih. Nah habis Lebaran langsung masuk lagi kan break Lebaran atau series kan kayak gitu kan. Atau ada talent MC yang ngambil job ini mudik bareng. Itu bisa. Tiap hari dia atau reporter dia ternyata. Ya itu masih ada kerjaan lah. Ada kerjaan. Jadi kalau buat teman-teman manajer yang tahu bahwa Januari atau habis Lebaran akan sepi, menurut gue emang lo harus siap-siap untuk kalau ada tawaran yang datang entah series entah syuting di bulan itu mau nggak mau lo ambil atau lo switching ke TV gitu ya. Itu kan program TV adalah sesuatu yang jelas nggak akan ada habisnya. Kalau udah jelas pasti ada program kan. Itu lo ambil aja kalau program buat ngisi. TV itu kan bisa stripping ya kan atau lo jadi host. Bisa talk show kan bisa. Talk show atau jadi bintang tamu aja kalau memang bintang tamunya lu ngindar ke semua TV kan itu lumayan tuh sebenarnya. Ada loh orang yang sebenarnya nggak ada berita apa-apa, nggak ada viral tapi ngindar aja buat ngupdate kan. Iya benar. Itu mah tempel-tempel aja orang casting. Itu lumayan tuh dihitung sebulan tuh. Betul. Iya kan? 10 program mah ada lah bisa. Nah, itu maksudnya dihitung aja kan. Ngisi-ngisi ya. Iya. Walaupun nggak gede-gede amat lumayan lah. Dihitung aja kali 10. Iya kan? Seperti itu. Gitu teman-teman, semoga menurut gue Januari dan habis Lebaran itu ada strateginya buat ngisi program. Bukan berarti lu nggak ada udah tahu sepi ya. Lu kalau mau sepi akhirnya mau atau ada juga memilih pokoknya kalau Januari kita juga ikut liburan ya nggak apa-apa juga. Tapi gue nggak memilih opsi itu. Iya. Gue memilih liburan di timeline liburan orang-orang kan. Iya benar. Gue memilih gue kejar kerjaan kayak gitu loh. Begitu teman-teman semoga kalian juga punya strategi buat mengisi di bulan-bulan yang sepi bulan-bulan yang sepi. Semoga nggak cuman kita doang yang punya strategi, buat teman-teman juga bisa ngisi buat itu. Gitu teman-teman, terima kasih. Nggak usah panjang-panjang, kita ketemu lagi di episode berikutnya yang udah ada bintang tamu lagi. Belum tahu episode bintang tamunya siapa. Tunggu aja ya. Buat 105. Terima kasih buat yang udah dengerin. Terima kasih buat Ardi dan Jamal, Agi, Taufik, Ella dan Gaung, dan terima kasih buat Frisco editor kita. Kita ketemu lagi di episode 105. Terima kasih semuanya. Ini ada belakang kalau kita lihat ya Mas, ada 3 bukunya Mas Sulu. Oh iya loh. Ada Artist Management 101 part 1, part 2, part 3. Betul. Kalau di atas buku gue cuma 1, catatan Ayah Asi. Apa yang membuat lu mikir untuk gue harus ngeluarin buku? Jadi gini Dip, yang jadi motivasi buat gue tuh nulis itu kan sebenarnya awalnya itu adalah gue mau mencari buku tentang artist management. Gue mencari dalam bahasa Indonesia itu kok susah banget, hampir gak ada kan. Hampir gak ada kalau mau dibilang. Akhirnya gue berpikir kenapa gue gak menulis aja ya. Tapi itu juga konteksnya bukan gue ngerasa gue lebih tahu ya. Lu kan lebih ke berbagi pengalaman. Nah ada gue pengen berbagi pengalaman aja ke teman-teman sekalian ya, kalau mereka pengen jadi manajer artis, mereka ada semacam referensinya kan seperti itu. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Nah niat itulah yang gue wujudkan.